Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian. Di sini saya seperti biasanya akan membuat learning journal pada pertemuan yang ke-9. Nah, apa saja materi pada pertemuan yang ke-9 ini? Yaitu materi pada pertemuan yang ke-9 yaitu produksi film. Nah, produksi film ini banyak sekali komponen-komponennya. Yang pertama ada pengertian skenario. Nah, apa sih pengertian skenario? Pengertian skenario adalah menurut Sid Field dalam bukunya The Foundation of Screenwriting adalah skenario adalah sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar dalam dialog dan deskripsi dan ditempatkan dalam konteks struktur dramatis. Nah, teknik penulisan skenario itu ada inti, sinopsis, karakter, plot, dan outline. Selanjutnya yaitu ada storyboard. Nah, apa itu storyboard? Storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita, elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia, animasi, film, game, dan lain-lain. Nah, komponen storyboard yaitu pada umumnya penulisan storyboard dan storyline sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, terdiri dari beberapa adegan dan tersusun di dalamnya terdapat beberapa. Yang pertama yaitu bentuk adegan atau potongan gambar sketsa. Yang kedua ada bentuk atau alur cerita untuk memperjelas gambar cerita. Yang ketiga ada bentuk dramatasi, yaitu adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Selanjutnya yaitu ada breakdown script. Nah, pengertian breakdown script ialah uraian naskah skenario menjadi bagian-bagian yang tidak terjadi masalah saat proses pengambilan gambar sedang berlangsung. Nah, di dalam breakdown script ada lembaran breakdown set yang berisi seluruh adegan dalam film. Selanjutnya ada breakdown budget. Nah, pengertian breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Nah, masing-masing departemen pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya, mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Nah, kemudian rencana anggaran tersebut akan disusun menjadi breakdown budget oleh produser. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada praproduksi. Nah, praproduksi ini adalah proses persiapan segala hal yang harus dilakukan sebelum proses produksi sebuah film dilaksanakan. Terus produksi yaitu proses eksekusi semua hal yang sebelumnya telah dipersiapkan pada proses praproduksi. Yang ketiga ada pasca produksi, yaitu proses finishing sebuah film sampai menjadi sebuah film yang utuh dan mampu menampilkan sebuah cerita atau pesan kepada penontonnya. Selanjutnya yaitu ada departemen produksi dan departemen penyutradaraan. Nah, departemen produksi adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atau pengelolaan operasi dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Departemen produksi tidak kalah penting dari penulis naskah. Terdapat departemen produksi yang memiliki tugas sebagai tanggung jawab atau terwujudnya sebagai film dan kelancaran selama produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada departemen penyutradaraan. Nah, salah satu departemen dalam sebuah produksi film yang memiliki tanggung jawab benar dalam menciptakan
kualitas dan keberhasilan sebuah film, yaitu adalah Departemen Penyutradaraan. Nah, departemen ini memiliki peran sebagai menghubung antara visi sutradara dan tim produksi. Selanjutnya yaitu resensi film pada pertemuan yang ke-9 ini. Nah, resensi film itu dalam materi pertemuan yang ke-9 ini berjudul tentang It's Okay to Not Be Okay. Nah, di sini yaitu menceritakan tentang kisah keluarga yang dimana dia itu mempunyai kehidupan yang sangat baik. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang resensinya dalam unsur kebekaan. Nah, unsur kebekaan dalam film ini yaitu parenting, orang tuanya itu berpengaruh dalam kehidupan si anak di masa depan. Nah, jadi kejadian di masa lalu dia waktu kecil, si anak itu akan berpengaruh nanti di masa yang akan datang. Terus sama teknik terapi hug butterfly yang membantu menenangkan panik anak saat trauma kambuh. Nah, jadi orang tua ini berperan sebagai pendidik keluarga, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang 9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.